Bab 816. Awalnya, Dong Ruolin hanya merasa perkataan Ye Chen kurang memuaskan, namun selalu ada sesuatu yang membuatnya merasa ada yang tidak beres. Namun, sikap mencela diri sendiri Ye Chen langsung menghapus keraguan yang tersisa di hati Dong Ruolin. Dia teringat ketika dia masih di sekolah, Ye Chen dipandang rendah oleh semua orang di sekolah, bahkan teman-teman sekelasnya yang juga berasal dari latar belakang miskin menindasnya secara sembarangan. Namun ia tidak pernah memperdulikan orang lain, apalagi berdebat atau bertengkar dengan orang lain, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dengan karakter seperti Ye Chen, sangat mustahil untuk memberitahunya tentang kenalannya dengan Gu Qiuyi. Terlebih lagi, meskipun dia mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Memikirkan hal ini, dia sebenarnya sedikit mengagumi Ye Chen. Memang sangat jarang mengetahui keluarga Gu dan memperlakukan Nona Gu sebagai kakak dan adik, namun tidak pernah memberitahukan hal ini kepada siapapun. Dia lebih memilih dipandang rendah daripada memanfaatkan hubungan ini. Namun, dia masih sedikit khawatir. Karena barusan, dia melihat Ye Chen dan Gu Qiuyi bertingkah mesra, jadi dia selalu merasa ada yang tidak normal di antara keduanya. Jadi dia dengan ragu-ragu bertanya kepada Ye Chen, "Ye Chen, apakah Curan tahu tentang hubunganmu dengan Nona Gu?" Ye Chen tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu kenal Jiuxuan Weisan?" "Aku tahu." Dong Ruolin mengangguk dan berkata, "Bukankah ini obat perut dengan efek magis yang sangat populer selama periode ini?" "Oh, ngomong-ngomong, sepertinya Nona Gu adalah juru bicaranya." Ye Chen bertanya lagi padanya, "Lalu tahukah Anda bahwa produsen Jiuxuan Weisan, Jiuxuan Pharmaceutical, adalah sebuah perusahaan di Jinling?" Dong Ruolin terus mengangguk, "Ya, saya tahu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saat Qiuyi pergi ke Jinling untuk syuting iklan beberapa waktu lalu, dia makan malam bersamaku dan Curan. Hanya karena Qiuyi adalah figur publik, dia tidak memberitahumu tentang hal itu. Begitukah?" Dong Ruolin tiba-tiba menyadari dan bertanya pada Ye Chen, "Pada saat itu, Curan tahu bahwa kalian berdua sudah saling kenal sejak lama?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Sebenarnya, saya tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Curan saat itu, karena Qiuyi akan bekerja pada saat itu, dan saya tidak ingin orang lain tahu tentang Qiuyi dan saya, jangan sampai saya menghalangi Qiuyi dengan menjadi seperti ini, jadi aku tidak memberitahu Curan atau siapapun tentang hal itu saat itu. Faktanya, jika aku tidak bertemu denganmu hari ini, aku tidak akan memberitahumu." Dong Ruolin mengangguk ringan, ketika dia mendengar bahwa Ye Chen selalu menggunakan gelar Dousi untuk menertawakan dirinya sendiri. Dia tiba-tiba merasa sedikit tertekan, jadi dia berkata, "Ye Chen, jangan terus-terusan meremehkan dirimu sendiri seperti ini. Faktanya, kamu adalah orang yang sangat kuat. Menurutku hanya ada sedikit orang yang bisa menandingimu." Apa yang dikatakan Dong Ruolin datang dari lubuk hatinya. Dia benar-benar merasa bahwa Ye Chen sangat luar biasa. Terlepas dari hal lain, kekuatannya sendiri pasti tidak sebanding dengan orang biasa. Ketika Zenan Shuangxia berada di depannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dilihat dari kemampuan bertarung Ye Chen yang menakutkan, mereka yang menindasnya di masa lalu sebenarnya bukan tandingannya, tapi Ye Chen tidak pernah peduli dengan orang-orang itu. Gu Qiuyi di samping tetap diam. Dia tahu bahwa kata-katanya yang tidak disengaja tadi hampir menimbulkan masalah bagi Ye Chen. Untungnya, Ye Chen bereaksi cepat, jika tidak maka akan sulit untuk menjelaskan masalah ini. Melihat Dong Ruolin mempercayai perkataannya, Ye Chen berkata, "Ruolin, ini sudah larut, ayo berangkat dulu. Mari kita bertemu di bandara besok." Dong Ruolin mengangguk sedikit, teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, kamu baru saja menyelamatkanku lagi." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Yang lama bukan kamu, itu gadis kecil itu. Jika kita bertemu satu sama lain, kamu seharusnya tidak memiliki masalah besar, tetapi gadis kecil itu mungkin dalam bahaya." Dong Ruolin sengaja mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada yang sangat keras kepala, "Terima kasih juga." Ye Chen tersenyum tak berdaya, "Oke, kita harus pergi. Aku tidak akan sopan padamu di sini. Ingat ini, jangan beritahu Curan dulu." Dong Ruolin mengangguk, "Oke, saya mengerti. Saya harus merahasiakannya. Ini sudah larut, jadi kita berdua harus pergi." Dong Ruolin dan sepupunya memarkir mobil mereka di tempat parkir terdekat. Ye Chen dan Gu Qiuyi baru saja memarkir mobil mereka di halaman Gu
jadi mereka tidak searah, jadi mereka mengucapkan selamat tinggal di tepi gelanggang es. Setelah mereka berpisah, Ye Chen akhirnya menghela nafas lega, sepertinya masalah hari ini baru saja berlalu. Setelah Ye Chen dan Gu Qiuyi berbalik dan berjalan beberapa puluh meter jauhnya, Gu Qiuyi bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Saudara Ye Chen, mengapa kamu terus menyembunyikan identitasmu? Jika kamu mengungkapkan identitasmu, beraninya orang-orang di Jinling itu mengganggumu." Ye Chen tersenyum tipis, "Ketika saya meninggalkan keluarga Ye bersama orang tua saya dan menetap di Jinling, terus terang, saya seperti anak yatim piatu biasa. Jadi bagaimana jika saya mengungkapkan identitas saya? Orang lain mungkin tidak mempercayainya." Gu Qiuyi bertanya lagi, "Kemudian setelah Paman Ye dan Bibi Ye meninggal, kamu jelas dapat menghubungi keluarga Ye dan meminta mereka untuk menerimamu kembali?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Situasi keluarga Ye rumit dan jauh di luar kendali saya saat itu. Terlebih lagi, orang tua saya tidak mau tunduk pada keluarga Ye, jadi mereka meninggalkan Jinling meskipun saya masih muda pada saat itu. Saya memiliki banyak darah yang mengalir ke seluruh tubuh saya. Itu adalah garis keturunan mereka. Bagaimana mereka bisa berinisiatif untuk tunduk pada keluarga Ye dan kembali ke keluarga Ye untuk menikmati kejayaan dan kekayaan setelahnya, kematian mereka?" Mata Gu Qiuyi dengan cepat memerah, dia memeluk lengan Ye Chen erat-erat dan tersedak, "Aku hanya merasa kasihan padamu yang telah begitu menderita dan menderita begitu banyak keluhan selama bertahun-tahun. Aku merasa kasihan pada siapapun yang bisa melakukannya pada tahun-tahun itu. Bahkan jika aku meremehkanmu, aku bisa mengganggumu." Ye Chen menepuk punggung tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Begitulah manusia. Jika kamu harus menahan suka dan duka, dan dipuji oleh orang lain sepanjang hidupmu, kamu mungkin tidak mengetahui bahaya dan penderitaan di dunia, dan kamu mungkin akan sangat menderita di masa depan. Sayangnya, tidak seperti saya sudah mampu melihat hangat dan dinginnya dunia sejak saya berusia 8 tahun. Pengalaman ini akan menjadi aset berharga bagi saya di masa depan saya kehidupan." Gu Qiuyi mengangguk sedikit, air mata jatuh di sudut matanya. Dia benar-benar merasa kasihan dengan kehidupan Ye Chen selama 10 tahun terakhir, meskipun Ye Chen mengatakannya dengan sangat ringan, jauh di lubuk hatinya, setiap kali dia memikirkannya, dia merasa seperti ada yang tercekat di tenggorokan. Dia adalah tuan muda dari keluarga Ye, tapi dia tinggal di Jinling dan menderita di masyarakat bawah. Gu Qiuyi tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa bertahan selama ini. Meskipun dia lebih muda dari Ye Chen, setiap kali dia memikirkan hal ini, dia berharap untuk menjaga Ye Chen di Yanjing. Selamanya, dia tidak akan melakukan apapun dan berada di sisinya setiap hari, mencoba yang terbaik untuk memperlakukannya dengan baik dan menebusnya bertahun-tahun dosa menderita. Saat ini, Ye Chen tiba-tiba menghela nafas pada dirinya sendiri, "Aku akan berangkat besok, tapi mari kita bertemu Tang Sihai hari ini." Gu Qiuyi bertanya dengan heran, "Saudara Ye Chen, apakah kamu akan menemui Paman Tang?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya masih ingin bertanya langsung kepadanya tentang apa yang terjadi pada orang tua saya saat itu." Gu Qiuyi berseru, "Kalau begitu aku akan pergi bersamamu." Bab 817. Ye Chen tidak terlalu waspada terhadap Tang Sihai. Ini karena dia dapat menganalisis bahwa Tang Sihai tidak mempunyai niat buruk terhadapnya. Bahkan jika dia bisa tumbuh dengan aman di Jinling selama bertahun-tahun, itu semua berkat perlindungan rahasia Tang Sihai. Oleh karena itu, jika Tang Sihai mempunyai pikiran jahat terhadapnya, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Ini juga salah satu dari sedikit orang yang benar-benar dapat dipercaya oleh Ye Chen, jadi dia berencana untuk menghubungi Tang Sihai dan memintanya bertemu untuk mengetahui beberapa detail tentang tahun itu. Tang Sihai berada di grup Ye saat ini. Di ruang konferensi tingkat tinggi grup Ye, semua keturunan keluarga Ye berkumpul di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan keluarga. Orang yang memimpin pertemuan itu adalah lelaki tua dari keluarga Ye, kakek Ye Chen, Ye Zongquan. Hampir 20 keturunan keluarga Ye juga duduk tegak di ruang konferensi. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata dengan penuh emosi, "Peramal tua itu pergi dengan tergesa-gesa kemarin, langsung dari Gunung Yeling ke bandara. Saya bahkan tidak melihatnya untuk terakhir kali. Sayang sekali." Paman Ye Chen, Ye Changkong bertanya, "Ayah, Anda meminta kami datang ke sini untuk pertemuan hanya karena peramal tua itu kembali ke Amerika?"
Ye Zongquan melambaikan tangannya dan berkata, peramal tua itu memberitahuku dahulu kala bahwa alasan mengapa dia tinggal di Yanjing dan di pedesaan setelah pembangunan Gunung Yeling selesai adalah untuk menunggu kesempatannya sendiri. Sekarang setelah dia pergi, dia pasti mendapatkan kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Semua orang mengangguk, dan salah satu sepupu Ye Chen bertanya, kakek, mengapa kamu meminta kami datang ke sini hari ini untuk sesuatu yang penting? Terakhir kali lelaki tua itu memanggil semua keturunan langsung keluarga Ye untuk rapat dan memutuskan untuk memindahkan kuburan leluhur. Properti keluarga Ye terlalu besar, dan keturunannya bertanggung jawab atas berbagai kementerian dan tersebar di seluruh dunia, negara. Jika itu bukan masalah yang sangat penting, tidak perlu memindahkannya. Semua orang berusaha keras untuk berkumpul. Ye Zongquan menghela nafas dan berkata, pada awalnya, peramal tua itu memberitahuku bahwa setelah dilema keluarga Ye di perairan dangkal terselesaikan, mereka akan memiliki kesempatan untuk terbang ke langit dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tapi aku masih tidak bisa. Aku belum mengetahuinya. Di manakah peluang untuk terbang ke langit? Semua orang saling memandang sejenak. Kekuatan keluarga Ye saat ini menempati urutan kedua di antara keluarga besar di negara ini, kedua setelah keluarga Su. Jika mencapai level yang lebih tinggi, bukankah itu berarti akan melampaui keluarga Su dan menjadi keluarga pertama di dunia negara? Hasilnya, semua orang menjadi sedikit bersemangat. Paman ketiga Ye Chen, Ye Changyun, berkata, ayah, apakah peramal tua itu mengungkapkan petunjuk umum di awal? Misalnya, di mana peluang ini akan muncul? Siapa yang akan terlibat? Atau melalui kejadian apa kita dapat menemukan petunjuk yang relevan? Ye Zongquan menggelengkan kepalanya dan berkata, peramal tua itu hanya mengatakan bahwa keluarga Ye akan menerima kesempatan yang diberikan Tuhan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang peluang bagus apa itu dan di mana mencarinya. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah rahasia pemberian Tuhan yang tidak boleh diungkapkan. Ye Changkong mendecakkan bibirnya dan berkata, maka cakupan ini terlalu luas, dan kita tidak dapat menangkap petunjuk apapun bahkan jika kita menginginkannya. Ye Zongquan berkata, jika kita tidak dapat menangkapnya, kita harus menemukan cara untuk mengambil inisiatif dan melakukan pencarian menyeluruh. Setelah mengatakan itu, Ye Zongquan menambahkan, saya telah memikirkan sebuah pertanyaan selama 2 hari terakhir, dan itulah bagaimana keluarga Ye kami dapat melampaui keluarga Su. Lebih dari keluarga Su, semua keturunan keluarga Ye, melihat saya dan saya, berpikir bahwa masalah ini hampir hanya fantasi. Dibandingkan dengan keluarga Su, keluarga Ye hampir sama. Kekuatan keluarga Su secara keseluruhan mungkin hanya sekitar 20% lebih tinggi dari keluarga Ye. Namun, karena basis kekayaan keluarga Su dan keluarga Ye terlalu besar, kesenjangan 20% juga merupakan perbedaan uang yang sangat besar. Jika keluarga Ye ingin melampaui keluarga Su, aset mereka harus meningkat setidaknya beberapa ratus miliar. Keluarga Su sudah lebih kuat dari keluarga Ye, dan kecepatan perkembangannya secara alami lebih cepat daripada keluarga Ye, sehingga kesenjangan antara keluarga Ye dan keluarga Su sebenarnya perlahan melebar. Sekarang, jika Anda ingin melawan tren dan mengejar ketinggalan dengan keluarga Su, tidak hanya sulit untuk mencapai langit, tetapi juga seperti fantasi. Melihat semua orang terdiam, Ye Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. 20 tahun yang lalu, ketika Chang Ying masih hidup, keluarga Ye hampir melampaui keluarga Su di bawah kepemimpinannya. Pada saat itu, Chang Ying merumuskan strategi untuk hegemoni nasional. Semua keluarga besar di Yanjing percaya bahwa keluarga Ye pasti akan melampaui keluarga Su dan menjadi puncak negara. Setelah mengatakan ini, Ye Zongquan terdiam sejenak, dan berkata dengan belas kasih di matanya, tapi, setelah Chang Ying pergi, kalian benar-benar lebih buruk dari satu sama lain. Ketika putra tertua Ye Changkong mendengar ini, dia sangat tidak puas dan berkata, ayah, tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan ini. Kamu selalu mengatakan bahwa kami tidak sebaik Chang Ying dan bahwa kami tidak sebaik Chang Ying. Tapi kamu mengusir keluarga Chang Ying sejak awal. Jika Anda tidak melakukan hal lain, dengan mengusir Chang Ying, mungkin keluarga Ye sekarang akan mencapai tujuan hegemoni nasional mereka. Kamu, Ye Zongquan menunjuk dengan marah ke arah Ye Changkong dan ingin mengutuk, tapi kemudian dia menahannya. Dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang, apa yang terjadi saat itu adalah masa lalu. Mari kita fokus pada masa kini.
Ye Changkong berkata, apakah Anda punya cara bagus untuk memperpendek jarak antara kami dan keluarga Su? Ye Zongquan ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, keluarga Su selalu memiliki populasi laki-laki yang makmur. Tuan Su memiliki putra dan 13 cucu, tetapi tampaknya dia hanya memiliki 2 cucu perempuan. Salah satunya berusia 22 tahun ini dan telah mencapai usia menikah, dan yang satu lagi belum dewasa. Kedua cucu perempuan ini ibarat biji mata keluarga Su. Jika cucu dari keluarga Ye bisa menikah dengan cucu perempuan dari keluarga Su, itu pasti akan sangat membantu keluarga Ye. Bibi Ye Chen, Ye Changmin berkata, ayah, cucu perempuan dari keluarga Su sangat disayangi di keluarga Su. Jika kamu ingin menikahinya, setidaknya kamu harus menjadi cucu tertua di keluarga kami. Cucu orang tua Ye adalah Ye Feng, putra paman Ye Chen, Ye Changkong. Saat ini, Ye Changkong menghela nafas dan berkata, Changmin, Xiao Feng membuat pertunangan dengan putri keluarga kerajaan Norwegia tahun lalu, dan pernikahan akan diadakan musim panas ini. Hampir semua orang di Yanjing mengetahui hal ini, dan tidak ada ruang untuk mediasi. Ya, sepupu Ye Chen, Ye Feng berkata, saya pernah berhubungan dengan Su Ziyu dari keluarga Su sebelumnya. Wanita ini memiliki kepribadian yang dingin dan jarang berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Banyak pertemuan selebriti dalam dan luar negeri telah berubah menjadi abunga. Dia tidak pernah menerima undanganku. Mengejarnya sangatlah sulit, apalagi aku sudah bertunangan. Jika aku mengejarnya, keluarga Su akan dapat melihat motifku secara sekilas. Petik 2. Salah satu sepupu Ye Chen, Ye Hao, putra tertua Ye Changyun, putra tertua ketiga dari keluarga Ye, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, kakek, bagaimana kalau saya pergi dan mencobanya? Ye Changkong melirik keponakannya yang berpenampilan biasa ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Hao, kekuatan keluarga Su sudah lebih unggul dari kita. Bahkan putra dan cucu tertuamu, saudara Feng, mungkin tidak dapat menarik perhatian dari keluarga Su. Belum lagi kamu, Ye Changyun berkata dengan nada tidak senang, saudaraku, apa yang kamu katakan tidak ada artinya. Siapa yang menetapkan bahwa cucu perempuan dari keluarga Su harus menikah dengan putra tertua dan cucu dari keluarga lain? Mungkin Xiao Hao kita memiliki pesona ini. Ye Changkong terkekeh, kakak ketiga, jika kamu tidak yakin, biarkan Xiao Hao mencobanya. Aku hanya takut Xiao Hao bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Su Ziyu. Kalau begitu, itu akan terjadi menjadi konyol. Tuan Ye hanya bisa menghela nafas dan menuangkan air dingin padanya, jika kamu ingin menikah dengan keluarga Su, Xiao Hao benar-benar tertinggal jauh. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan kilatan cahaya di matanya, dia melihat ke arah Tang Sihai, yang diam, dan berkata, Sihai, menurutmu apakah jika putra Chang Ying diminta menikah dengan keluarga Su, apakah dia setuju? Bab 818. Begitu Tuan Ye mengucapkan kata-kata ini, seluruh penonton berseru, putra Chang Ying, bukankah dia berbicara tentang Ye Chen? Faktanya, semua orang tahu bahwa Ye Chen masih hidup sejak Tuan Ye meminta Tang Sihai untuk membeli grup di Hao, pergi ke Jinling untuk memberi Ye Chen hadiah, dan mengundang Ye Chen untuk kembali ke keluarga. Kecuali lelaki tua itu, semua orang sangat waspada terhadap Ye Chen, dan bahkan merasa sangat menjijikkan di hati mereka, takut dia akan kembali ke Yanjing dan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan properti dan kekuasaan keluarga Ye. Untungnya, Ye Chen menolak permintaan Tang Sihai dan tidak kembali ke keluarga Ye, jadi semua orang menghela nafas lega dan perlahan melonggarkan kewaspadaan mereka. Namun, bahkan jika Ye Chen tidak kembali, semua orang masih akan sangat tidak puas dengan pengeluaran ratusan miliar orang tua itu untuk memberinya Emgrand Group. Aset keluarga Ye melebihi 1 triliun yuan, tapi bagaimanapun juga, mereka memiliki populasi yang besar. Kakek Ye Chen memiliki 4 putra dan 2 putri. Kecuali putra kedua, Ye Changying, yang meninggal muda pada tahun itu, ketiga putra lainnya melahirkan total 7 cucu dan 6 cucu perempuan. Meski kedua putrinya sudah menikah, namun keduanya sama-sama memegang posisi penting dalam kerajaan keuangan keluarga Ye, oleh karena itu, dengan banyaknya anak, meski terbagi rata, mustahil bisa mencapai level 100 miliar per orang. Oleh karena itu, Ye Chen mendapatkan grup di Hao sendiri, yang memang membuat banyak anggota keluarga Ye sangat iri. Saat itu, banyak orang yang menandatangani petisi untuk menolak dan memprotes keras pendekatan parsial yang dilakukan orang tua tersebut.
Tapi lelaki tua itu bersikeras melakukan ini bertentangan dengan semua pendapat, mengatakan bahwa keluarga Ye berhutang terlalu banyak pada keluarga Ye Changying. Meskipun semua orang sangat tidak puas, untungnya Ye Chen tidak berencana kembali ke Yanjing untuk bersaing dengan mereka untuk mendapatkan lebih banyak properti, jadi semua orang dengan enggan menerima semua ini. Di mata semua orang, sebenarnya cukup baik membiarkan Ye Chen menjadi raja bawahan di luar, setidaknya itu tidak akan mempengaruhi perjuangan mereka untuk posisi kepala keluarga Ye. Namun, lelaki tua itu sekarang sebenarnya ingin Ye Chen kembali, dan juga ingin dia menikah dengan keluarga Su. Bagi mereka, bukankah ini hanya mengundang serigala ke dalam rumah? Oleh karena itu, Ye Changkong, putra tertua dari keluarga Ye, berseru, "Ayah." Putra Changying telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah menerima pendidikan kelas atas, belum merasakan pelatihan dan pengalaman keluarga, dan hanya pria liar. Biarkan dia menikah dengan keluarga Su, bukankah itu membuat orang tertawa terbahak-bahak? Lagi pula, aku ingat dia sudah mencari nafkah di Jinling Cheng. Ya ayah, Ye Changyun, anak ketiga, juga berkata dengan tergesa-gesa, yang mana dari putra dan cucu langsung keluarga Ye kita yang tidak bersekolah dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas di sekolah swasta terbaik di negeri ini. Yang mana yang tidak belajar di universitas luar negeri ternama. Yang mana yang tidak tumbuh besar menerima pendidikan terbaik yang menggabungkan pendidikan Tiongkok dan Barat. Anda tidak hanya perlu mempelajari pengetahuan, bisnis, dan manajemen, tetapi Anda juga perlu mempelajari berbagai bahasa, keterampilan berkuda, dan golf. Putra saudara laki-laki kedua saya tumbuh di lembaga kesejahteraan dan bahkan tidak kuliah. Ya, bagaimana mungkin wanita tertua dari keluarga Su menyukai hal seperti itu? Yang lain juga ikut bernyanyi setuju. Tang Sihai berkata tanpa ekspresi saat ini, Tuan Chen telah kuliah, tetapi dia tidak kuliah selama 4 tahun. Selain itu, saya memiliki beberapa kontak dengan Tuan Chen. Menurut pendapat saya, Tuan Chen memiliki sikap dan keberanian yang cukup baik. Dari Tuan kedua, pasti yang terbaik di antara laki-laki. Ye Feng, cucu dari orang tua Ye, berteriak dengan tegas, "Tang, kamu tidak berhak berbicara di sini. Jangan lihat orang-orang di sekitarmu. Kami semua bernama Ye. Kamu, seorang budak dengan nama keluarga asing, adalah berbicara omong kosong di sini." Tang Sihai tidak berkata dengan rendah hati atau sombong, meskipun nama keluarga Tang bukan Ye, nyawa Tang diberikan oleh majikan keduanya. Jadi Tang telah bersumpah sejak lama bahwa kehidupan ini akan menjadi milik keluarga Ye mulai sekarang. Jadi setiap kata yang aku ucapkan katakanlah, semua orang mempunyai hati nurani yang bersih. Ye Hao berkata dengan dingin, "Kamu pikir kami tidak tahu tentang kamu? Kamu sama sekali tidak setia kepada keluarga Ye, kamu setia kepada paman kedua saya. Itu sebabnya kamu mencoba segala cara untuk menyembunyikan Ye Chen dan mencoba segala cara yang mungkin untuk mengelabui kakek agar membelikannya. Anda adalah anggota grup M Grand, dan Anda masih ingin menipu kakek agar membawanya kembali ke Yanjing. Saya pikir motif egois Anda sebenarnya adalah untuk membantu Ye Chen merebut gelar kepala perusahaan. Kamu keluarga, kan?" Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Bahkan Tuan Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tang Sihai berkata dengan dingin saat ini, "Saya tidak pernah berpikir untuk membiarkan Tuan Chen kembali. Saya hanya memberitahu Anda secara objektif bahwa Tuan Chen hari ini tidak kalah dengan Ye Erye, yang sangat berkuasa di Yanjing saat itu. Adapun pernikahan, itu adalah Tuan yang mengusulkannya, bukan aku. Lagi pula, kamu tidak perlu khawatir di sini. Tuan Chen sama sekali tidak ingin kembali. Berdasarkan pemahamanku tentang dia, bahkan jika aku berlutut dan memohon padanya, dia tidak akan kembali, apalagi meninggalkan miliknya, istri pertama dan pergi ke Su. Pernikahan keluarga." Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa lega. "Tidak akan kembali. Akan sangat bagus jika Anda tidak kembali." Tuan Ye sedikit menyipitkan matanya. Setelah merenung beberapa saat, dia berkata dengan serius, "Sebenarnya, menurutku jika Chener kembali, tidak ada yang tahu apakah dia bisa berhasil menikahi Su Ziyu." "Bagaimana mungkin?" Ye Changkong berseru, "Keluarga Su memiliki pandangan yang tinggi. Bahkan cucu yang luar biasa seperti Xiao Feng mungkin tidak dapat melakukannya. Mengapa dia, orang vulgar yang telah tinggal di luar selama bertahun-tahun, harus melakukannya?" Membuat keluarga Su mengaguminya. Tuan Ye memandang Ye Changkong dengan dingin dan tersenyum. Ye Changkong gemetar melihat lelaki tua itu,
dia merasa seolah lelaki tua itu telah membaca pikirannya sekaligus. Tuan Ye tahu betul bahwa alasan mengapa Ye Changkong meremehkan Ye Chen di sini adalah karena dia takut Ye Chen benar-benar akan kembali, dan bahkan lebih takut lagi Ye Chen akan benar-benar setuju untuk menikah dengan keluarga Su. Meremehkan karena takut, tampaknya masuk akal, namun nyatanya itu hanya untuk menutupi kepanikan batinnya. Yang lain juga setuju saat ini, dan alasan mereka sangat sederhana, yaitu karena Ye Chen tumbuh di lingkungan yang sederhana dan tidak layak menjadi putri tertua dari keluarga Su. Ye Changyun berkata dengan wajah sinis, "Ayah, meskipun Ye Chen adalah putra dari saudara laki-laki keduaku, dia telah menjadi sebutan bagi orang-orang muda selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan gadis cantik seperti Su Ziyu?" Melihat semua orang keberatan, Tuan Ye mendengus dingin dan berkata, "Tahukah Anda bahwa saat itu, Ibu Su Ziyu, menantu perempuan tertua dari keluarga Su, bertekad mencari hidup dan mati untuk Chang Ying. Dia terus mengejar berubah selama bertahun-tahun. Selama Chang Ying mengangguk, dia akan menjadi menantu kedua dari keluarga Ye. Sampai hari ini, dia masih pergi beribadah di makam Chang Ying setiap tahun. Bisakah Anda memahami prinsip mencintai rumah ini dan burung itu?" Dalam satu kalimat, seluruh tempat menjadi gempar. Saat itulah Ye Changkong memikirkan kejadian masa lalu itu. Saat itu, Ye Changying benar-benar orang paling berkuasa di Yanjing. Banyak gadis kaya yang bermimpi menikah dengannya, meskipun itu berarti menjadi kekasihnya. Di antara mereka adalah Ibu Su Ziyu dan menantu perempuan tertua dari keluarga Su. Saat itu, banyak pria yang iri pada Ye Changying, termasuk dia, kakak laki-laki tertua. Jika benar, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, bahwa Ibu Su Ziyu mencintai Wu Jiwu, maka masalah antara Ye Chen dan Su Ziyu memang mungkin terjadi. Bab 819. Saat semua orang di keluarga Ye memiliki rahasianya masing-masing, mereka semua memikirkan alasan apa yang harus mereka gunakan untuk membujuk lelaki tua itu agar melepaskan gagasan ini. Orang tua itu menamparkan meja dan berkata dengan penuh semangat, "Saya pikir selama Chener mengangguk, tingkat keberhasilannya sangat tinggi." Ye Changkong buru-buru berkata, "Ayah, Chener sudah menikah. Menurutmu apakah mungkin bagi keluarga Su untuk menikahkan cucu tertua mereka, yang seperti biji mata mereka, dengan pria yang sudah menikah? Bahkan jika Chener sudah bercerai, ini akan menjadi kedua kalinya Chener bercerai. Menikahlah." Tuan Ye berkata dengan tenang, selama pesonanya cukup kuat, tidak masalah apakah itu pernikahan ketiga atau bukan perceraian. Tahukah Anda berapa banyak putri kaya yang ada di Yanjing saat itu, dan mereka lebih suka memberi melahirkan anak untuk Chang Ying. Bahkan jika mereka tidak memiliki status apapun, mereka tidak memiliki keluhan. Inilah pesona Chang Ying. Ye Changkong berkata dengan sedih, "Ayah, zaman telah berubah. Anak-anak muda masa kini semua mengagumi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa rela berbuat salah pada diri mereka sendiri?" Tuan Ye berkata dengan dingin, "Apakah Anda menginginkannya atau tidak, itu tidak diputuskan oleh Anda, atau oleh saya, tetapi oleh fakta. Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda tidak mencobanya?" Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Tang Sihai, "Sihai, pergilah ke Jinling secepatnya, temui Chener, dan bicarakan masalah ini dengannya." Tang Sihai berkata dengan serius, "Tuan, saya rasa Tuan Chen tidak akan setuju." "Apa?" Tuan Ye mengerutkan kening, menunjuk ke ahli waris keluarga Ye lainnya, dan bertanya, "Mereka tidak ingin Chener kembali, bukankah kamu juga menginginkannya?" Tang Si buru-buru menjelaskan, "Tuan, Anda telah salah paham. Sihai menantikan kembalinya Tuan Chen ke keluarga Ye siang dan malam. Namun, berdasarkan pemahaman Sihai terhadap Tuan Chen, memang tidak mungkin baginya untuk setuju menikah dengan Tuan Chen. Keluarga Su, belum lagi dia sudah punya istri, dan dia juga sangat perhatian dengan istrinya yang sekarang. Kalau ngomongin soal pernikahan, jangan lupa kalau dia dan putri sulung keluarga Gu selalu bertunangan." Begitulah perintah orang tuanya dan kata-kata Mak Comblang. "Bahkan Tuan Chen, jika Anda mempertimbangkan Nona Gu Qiuyi dari keluarga Gu, Anda tidak akan mempertimbangkan Su Ziyu dari keluarga Su." Persetan, baru pada saat itulah semua orang memikirkan fakta yang telah mereka abaikan selama bertahun-tahun. Sejak Ye Chen masih muda, dia telah bertunangan dengan putri tertua keluarga Gu, yang sekarang menjadi bintang terkenal Gu Qiuyi. Mata Tuan Ye tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Oh, aku bodoh. Ternyata kesempatan yang disebutkan oleh peramal tua untuk
Terbang ke langit ada pada Chener. Yang lain memandang Tuan Ye, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini. Tuan Ye menghela nafas saat ini, meskipun kekuatan keluarga Gu jauh lebih lemah daripada keluarga Su, keluarga Gu kecil. Gu Yanzong sendiri memiliki 25,5% saham grup Gu. Ini tidak termasuk miliknya yang lain aset, ini jika dijumlahkan, akan mencapai level triliunan. Bahkan jika tidak ada, itu akan sangat dekat. Yang paling sempurna adalah dia hanya memiliki satu anak perempuan. Semua yang dia miliki mulai sekarang akan menjadi miliknya kepada putrinya. Dengan kata lain, itu juga akan menjadi milik menantu laki-lakinya. Semua orang sangat iri, asli atau palsu. Jadi Ye Chen telah tinggal di luar selama bertahun-tahun, tapi dia masih memiliki kontrak pertunangan dengan putri tertua keluarga Gu. Bukankah ini sangat patut ditiru? Pada saat ini, lelaki tua itu berdiri dengan penuh semangat dan berkata kepada Tang Sihai, "Sihai, saya akan memberi Anda tugas. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Dalam waktu setengah tahun, Chener harus menceraikan wanita itu dari Jinling dan kemudian kembali ke keluarga." Tang Sihai mengangguk, "Tuan, saya harus berusaha sekuat tenaga." Anggota keluarga Ye lainnya sangat khawatir. Menurut tren saat ini, tampaknya lelaki tua itu harus mendapatkan kembali Ye Chen. Dan begitu Ye Chen kembali, kemungkinan besar dia akan menjadi menantu keluarga Gu, dan kemungkinan besar dia juga akan menjadi menantu keluarga Su. Pada saat itu, dia akan menjadi orang di keluarga Ye yang benar-benar dapat memenuhi kedua kebutuhannya. Ini adalah situasi yang tidak dapat diterima oleh sepupu lainnya. Untuk suatu waktu, semua orang mulai berpikir keras tentang bagaimana menghadapinya. Suasana hati Tuan Ye tiba-tiba menjadi cerah, dia sudah dapat menyimpulkan bahwa kesempatan bagi keluarga Ye untuk lepas landas seperti yang disebutkan oleh peramal tua Lai Qinghua ada pada Ye Chen. Hal ini tiba-tiba memecahkan keraguan yang telah mengganggunya selama 4 tahun dan membuatnya merasa sangat baik. Jadi, dia tertawa, berdiri, dan berkata dengan lantang, "Oke, cukup untuk hari ini, ayo kita bubarkan rapatnya." Ekspresi setiap orang agak aneh, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun yang menentangnya. Namun, setiap orang memiliki rahasianya sendiri di dalam hatinya. Kebanyakan dari mereka tidak ingin melihat Ye Chen kembali ke keluarga Ye dengan sikap menonjol. Setelah pertemuan, Tang Sihai kembali ke kantornya. Begitu dia duduk di kursinya, dia menerima telepon dari Ye Chen. Dia sangat gembira, buru-buru menjawab telepon, dan bertanya dengan hormat, "Guru, mengapa Anda ingat untuk menelepon saya?" Ye Chen bertanya, "Steward Tang, apakah nyaman bagimu untuk berbicara sekarang?" "Nyaman," Tang Sihai berkata dengan tergesa-gesa, "saya di kantor saya sendiri. Di sini sangat aman dan kerahasiaannya sangat baik. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan." Ye Chen bersenandung dan berkata dengan tenang, "Saya di Yanjing dan ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda punya waktu?" Tang Sihai bertanya dengan heran, "Tuan, Anda datang ke Yanjing. Kapan itu terjadi?" Ye Chen berkata, "Saya sudah di sini selama 2 hari. Saya datang ke sini untuk melakukan beberapa hal. Saya berencana untuk kembali besok. Saya ingin bertemu dengan Anda sebelum saya pergi." Tang Sihai segera berkata, "Tidak masalah, Tuan Muda. Bisakah Anda pindah ke rumah Te Guang Yuan di aula persekutuan Huguang? Itu milik saya." Ye Chen berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan pergi ke sana sekarang." Tang Sihai buru-buru berkata, "Saya akan segera berangkat." Aula persekutuan Huguang adalah sebuah bangunan dari dinasti Qing, digunakan untuk menghibur orang-orang dari Huguang yang datang ke Beijing. Untuk mengikuti ujian, agak mirip dengan kantor Huguang di Yanjing pada dinasti Qing, kemudian secara bertahap berkembang dan menjadi seni mendengarkan musik rakyat dan mencicipi teh untuk orang-orang Yanjing kuno. Tempat yang bagus untuk dikunjungi. Tang Sihai berinvestasi di kedai teh di Huguang Guild Hall. Kedai teh ini antik dan menawan. Tang Sihai sering datang ke sini untuk beristirahat atau menjamu teman. Karena Tang Sihai sekarang adalah kepala pelayan keluarga Ye, dia dianggap sebagai tokoh nomor 1 di Yanjing. Selain keluarga teratas, kepala keluarga lain juga harus hormat di hadapannya, jadi bisnis kedai tehnya sangat baik, banyak orang terhormat yang datang untuk mendukung kami. Ketika Ye Chen tiba di aula persekutuan Huguang, Tang Sihai telah tiba sebelum dia. Dia secara pribadi menyambutnya di pintu dan tercengang saat melihat Ye Chen datang dengan seorang wanita bertopeng.
Tang Sihai telah bekerja di Yanjing selama bertahun-tahun dan memiliki wawasan yang luar biasa dalam banyak hal. Dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa wanita bertopeng yang datang bersama Ye Chen adalah putri tertua dari keluarga Gu Qiuyi. Saat ini, Tang Sihai sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, Nona Gu, kenapa kalian berdua bisa bertemu bersama?" Gu Qiuyi terkekeh dan berkata, "Paman Tang, aku berdandan seperti ini, jadi aku tidak bisa menyembunyikannya darimu." Tang Sihai tersenyum dan berkata, "Temperamen Nona Gu yang luar biasa tidak bisa disembunyikan hanya dengan topeng." Setelah itu, Tang Sihai buru-buru berkata, "Tuan, Nona Gu, tidak nyaman berbicara di sini, silakan pindah dan ikuti saya ke halaman belakang." Bab 820. Guang Yuan Tea House terbagi menjadi halaman depan, halaman tengah dan halaman belakang. Semuanya merupakan bangunan kayu antik yang khas, di dalamnya juga terdapat panggung yang sering digunakan orang untuk membicarakan crosstalk atau menyanyikan opera Peking. Halaman depan dan halaman tengah sama-sama terbuka untuk umum, dan anggota kedai teh dapat mengeluarkan uang di sini, tetapi halaman belakang tidak dibuka untuk umum. Ini adalah wilayah pribadi Tang Sihai dan sangat rahasia. Tang Sihai dengan hormat mengundang Ye Chen dan Gu Qiuyi ke ruang tamu pribadi di halaman belakang. Setelah masuk, Tang Sihai segera memecat semua staf layanan dan secara pribadi mengundang Ye Chen dan Gu Qiuyi untuk duduk di sofa. Pada saat yang sama, dia secara pribadi membuatkan sepoci teh untuk mereka berdua menggunakan set teh Jianzhan miliknya yang berharga. Setelah memberikan cangkir teh harum kepada mereka berdua, Tang Sihai tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Tuan, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan datang ke Yanjing, dan bersama Nona Gu." Tang Sihai sebenarnya mendambakan Ye Chen bersedia kembali, dan dia juga mendambakan Ye Chen bisa berkumpul dengan Gu Qiuyi. Dia telah berada di Yanjing selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang situasi keluarga Ye dan keluarga besar lainnya di Yanjing. Berdasarkan pemahamannya tentang situasi seluruh keluarga Yanjing, dia merasa bahwa pilihan terbaik bagi Ye Chen adalah menceraikan istrinya saat ini, kemudian meninggalkan kota kecil Jingling, datang ke Yanjing, dan mengambil kembali anak kedua dari Ye, keluarga sebagai tuan muda. Dia menikahi Gu Qiuyi secara terbuka. Dalam pandangan Tang Sihai, tidak ada orang di dunia ini yang lebih cocok untuk Ye Chen selain Gu Qiuyi. Keduanya hanyalah pasangan serasi yang dibuat di surga. Ini bukan hanya karena Ye Chen dan Gu Qiuyi sudah bertunangan, tetapi juga karena Gu Yanzong adalah orang yang sangat saleh, dan mereka bertiga sebagai satu keluarga menghargai cinta dan kebenaran. Lebih penting lagi, keluarga Gu sangat kuat dan hanya memiliki satu anak perempuan. Jika Ye Chen menikahi Gu Qiuyi, itu sama dengan membawa setengah dari kelompok keluarga Gu mendukungnya. Dalam hal ini, Ye Chen tidak hanya akan menjadi tuan muda kedua dari keluarga Ye, tetapi juga bibi dari keluarga Gu, dan tidak ada seorang pun di Yanjing yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, sekarang dia melihat Ye Chen dan Gu Qiuyi bersama, dia merasa sangat bersemangat. Ye Chen berkata dengan tenang, "Saat ini, saya datang ke Yanjing kali ini terutama untuk menemui Paman Gu. Kesehatannya tidak baik beberapa waktu lalu, jadi saya datang menemuinya." Tang Sihai langsung terkejut dan berseru, "Tuan, Ketua Gu tiba-tiba sembuh dari penyakit serius, dan dia juga terlihat jauh lebih muda di TV. Ini seharusnya menjadi bantuan Anda di balik layar, bukan?" Tang Sihai selalu memperhatikan Ye Chen. Meskipun dia tidak mengetahui banyak hal, dia telah mendengar fakta bahwa Ye Chen dianggap sebagai master di Jinling. Dia tahu bahwa tuan muda kedua ini memiliki beberapa kemampuan yang dimiliki orang biasa tidak punya. Menghadapi pertanyaan Tang Sihai, Ye Chen tersenyum tipis, mengangguk sedikit, dan berkata, "Saya juga mendapat obat yang bagus secara kebetulan, jadi saya bergegas memberikannya kepada Paman Gu." Untungnya, obat yang bagus itu memiliki efek yang bagus. Seluruh tubuh Tang Sihai gemetar, dan dia menghela nafas, "Guru, kemanjuran obat baik Anda tidak hanya hebat. Ini bisa digambarkan luar biasa. Saya telah hidup bertahun-tahun, dan saya belum pernah mendengar obat apapun yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Saya sembuh dari kanker pankreas stadium lanjut, sehingga dapat dilihat bahwa obat Anda yang baik. Pasti merupakan obat ajaib." Ye Chen mengangguk tanpa komitmen, memandang Tang Sihai dan berkata dengan serius, "Pelayan Tang, saya juga telah menyiapkan salinan obat yang bagus ini untuk Anda. Jika Anda membutuhkannya di masa depan, saya pasti akan mengirimkannya kepada Anda." Ye Chen punya pil peremajaan.
Jika itu benar-benar diperlukan, dia bisa mengeluarkannya dan memberikannya kepada Tang Sihai sekarang. Namun alasan mengapa dia mengatakan akan menunggu sampai Tang Sihai membutuhkannya adalah karena dia ingin menggunakan pil peremajaan untuk meningkatkan keandalan Tang Sihai. Bukan karena dia meragukan Tang Sihai, tapi dia merasa tidak ada salahnya berhati-hati dalam keadaan apapun. Dengan pil peremajaan yang tergantung di Tang Sihai, kesetiaan Tang Sihai kepadanya pasti akan meningkat. Ketika Tang Sihai mendengar ini, ekspresinya menjadi tegas, dan dia segera mengucapkan terima kasih dan berkata, "Guru, dengan kata-kata Anda, saya bisa naik gunung pisau atau turun ke lautan api tanpa penyesalan." Tang Sihai tidak hanya orang yang setia, tapi juga orang yang pintar. Meskipun dia tidak tahu apa itu pil peremajaan, dia bisa melihatnya sekilas melalui penampilan Bu Yanzong. Pertama-tama, obat bagus yang disebutkan Ye Chen pastilah obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan jika bisa menyembuhkan penyakit serius seperti kanker pankreas stadium lanjut dengan angka kematian hampir 100%, maka mungkin tidak ada apa-apanya, dunia yang tidak bisa disembuhkan, sakit. Kedua, kondisi Gu Yanzong secara keseluruhan yang ditampilkan di TV lebih baik dibandingkan saat ia sehat, yang membuktikan bahwa obat yang baik ini tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit, tetapi juga memperpanjang umur. Dengan dua efek ini, hampir bisa disebut sebagai harta karun di dunia. Tapi sekarang, Ye Chen sebenarnya berjanji untuk menyiapkan satu untuk dirinya sendiri, yang tidak hanya membuatnya bersemangat, tetapi juga sangat menyentuh hatinya. Ye Chen mengangguk ringan dan bertanya pada Tang Sihai, "Pelayan Tang, saya datang menemui Anda kali ini karena saya ingin mengetahui detail kapan orang tua saya terpaksa melarikan diri dan dibunuh. Apakah Anda memiliki petunjuk lagi? Misalnya, siapa di balik layar? Siapa itu?" Tang Sihai ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Tuan muda, yang tampaknya disinggung ayahmu adalah keluarga Rothschild, yang telah mendominasi Barat selama bertahun-tahun, namun kenyataannya, yang disinggungnya adalah seluruh keluarga Yanjing." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Mengapa ayahku menyinggung seluruh keluarga Yanjing?" Tang Sihai menghela nafas dan berkata, "Saat itu, ayahmu memimpin keluarga Ye untuk memulai keuangan dan perdagangan transnasional di bawah gelombang ekonomi pasar terbuka. Pada saat itu, banyak keluarga besar di negara ini tidak tahu apa-apa tentang pasar keuangan luar negeri. Semua orang akan mengerti, ini adalah perdagangan fisik yang sangat tradisional, seperti mengekspor sebagian produk dalam negeri ke luar negeri dan mengimpor sebagian produk kembali ke dalam negeri. Perdagangan lintas batas semacam ini adalah yang paling mendasar. Nenek moyang kita telah melakukan ini sejak dinasti Tang dan Song. Bahkan pada dinasti Song, negara kita telah menjadi negara perdagangan luar negeri terbesar di dunia. 1 atau 2000 tahun yang lalu, pelabuhan Quanzhou dapat dikatakan sebagai pelabuhan perdagangan tersibuk di dunia." Berbicara tentang hal ini, Tang Sihai menghela nafas dan berkata, "Namun, sampai ayahmu masih muda, perdagangan luar negeri pengusaha dalam negeri kita masih sama dengan dinasti Tang dan Song, dengan sedikit konten teknis, sementara orang Eropa dan Amerika sudah melakukannya, bermain-main dengan keuangan transnasional. Sungguh menakjubkan, saham, berjangka, minyak, emas, dana ekuitas swasta, dana lindung nilai, modal ventura, ini adalah keahlian khusus Eropa dan Amerika Serikat pada saat itu. Saat itu, negara-negara Asia masih mengandalkan produk-produk yang diproduksi dengan kerja keras oleh para pekerja dan menukarkannya dengan uang ke luar negeri. Ketika mereka mengumpulkannya sedikit demi sedikit, hedge fund mereka langsung masuk ke Asia dengan sejumlah besar uang panas ke mendatangkan malapetaka. Tidak hanya mereka dapat menyebabkan krisis keuangan, tetapi juga secara hukum dapat merampas hasil kerja negara-negara Asia selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun, menyebabkan keruntuhan keuangan suatu negara, keruntuhan pasar saham, dan keruntuhan pasar properti. Saat itu, keluarga Rothschild menetapkan target penghisapan darah pada keluarga besar di negara ini. Ketika semua orang berada di bawah kekuasaan mereka, ayahmulah yang berdiri dan mengatur seluruh keluarga besar di Yanjing untuk bekerja sama melawan kejahatan. Rothschild, keluarga Jerman akhirnya membuat keluarga Rothschild mundur karena malu dan tidak berani datang ke China selama 10 tahun. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut. "Menurutmu, keluarga seperti Yanjing harus berterima kasih kepada ayahku. Mengapa ayahku menyinggung perasaan mereka?" Bersambung,